Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat bersuka cita, saya sangat berbahagia karena saya kembali memiliki kesempatan untuk menyapa kita semua yang ada di sini yang setia dalam pengajaran gereja kita yaitu Gereja GKTI Raja Daud. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau masih menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, sehingga kami dapat menikmati hidup kami dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kini tibalah saatnya kami Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, berbelas kasihanlah bagi kami, bukalah hati dan pikiran kami masing-masing agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang serba kekurangan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang kuduskan, Engkau yang mampukan ya Tuhan. Sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu ya Bapa, agar hamba dapat menyampaikan apa pesan yang Engkau ingin sampaikan kepada jemaat-Mu. Bersabdalah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saya sapa sekali lagi jemaat Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu hari ini 31 Agustus itu diambil dari 1 Korintus 13 ayat 11. Untuk itu mari kita sediakan Alkitab kita. Kita buka 1 Korintus pasalnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-11, di mana tema yang menyapa kita pada hari ini berjudul dewasa rohani. Nah, perlu kita garis bawahi, hari ini kita akan membahas bagaimana dewasa rohani itu berdasarkan sudut pandang Rasul Paulus. Mari kita baca firman Tuhan yang menyapa kita dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam tema kita yang berjudul dewasa rohani ini, kita akan mempelajari bagaimana bentuk-bentuk orang atau ciri-ciri orang yang dapat dikatakan dewasa secara rohani, di mana kita akan mempelajarinya dari sudut pandang Rasul Paulus. Untuk itu sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari penulisan kitab ini. Kitab Korintus itu adalah surat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana perikop di pasal ke-13 ini itu berbicara tentang kasih. Paulus menempatkan perikop ini dengan sangat baik dan sangat tepat, karena Paulus meletakkan perikop kasih ini tepat berada di antara dua perikop yang berbicara tentang karunia. Jadi kita perlu ketahui bahwa jemaat Korintus itu dianugerahi Tuhan dengan berbagai jenis karunia. Namun dalam prakteknya mereka menganggap bahwa karunia ini menjadi suatu hal yang dapat disombongkan. Sehingga Paulus dalam perikop yang ke-13 ini sedang menasehati jemaat Korintus dengan mengatakan bahwa di manakah letak kebesaran karunia yang engkau miliki jika engkau tidak memiliki kasih. Karena jika dibandingkan antara karunia dan kasih, jauh lebih besar kasih. Itu sebabnya Paulus meletakkan perikop kasih tepat berada di antara dua perikop karunia. Nah, hari ini ayat yang menyapa kita itu sedang membandingkan kondisi di mana kita masih kanak-kanak dan kondisi setelah dewasa. Perlu saya tegaskan bahwa dewasa dan kanak-kanak yang dimaksud di sini adalah dewasa dan kanak-kanak secara rohani. Karena
Pertumbuhan badan dan daging kita itu tidak menjamin kedewasaan di dalam rohani. Bisa saja umur kita bertambah, badan kita semakin tua, semakin besar, tetapi kedewasaan kita secara rohani tidak ikut bertumbuh. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar mengapa kita perlu menjadi dewasa secara rohani. Mari kita bahas ayat ini secara detail dan bagian per bagian. Di mana dikatakan di bagian yang pertama, ketika aku kanak-kanak. Jadi Paulus sedang membandingkan kondisi menjadi seorang kanak-kanak dengan seorang dewasa. Nah, bagaimana kondisi sebagai seorang kanak-kanak? Apa ciri-cirinya? Yang pertama dikatakan oleh Paulus, seperti kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Jadi di saat kita masih anak-anak, kita berkata-kata seperti anak-anak. Nah, kalau misalnya kita lihat anak-anak berbicara, mulai dari dia lahir, dia tidak langsung bisa berbicara. Kemungkinan besar di umur 1 tahun lebih baru dia mulai berkata-kata, walaupun itu tidak jelas. Nah, sering sekali kita melihat bahwa anak-anak itu ketika berbicara itu dia cadel. Dia mau ingin menyampaikan suatu kata, tapi karena kemampuannya tidak sanggup, maka dia tidak bisa berkata-kata dengan jelas. Walaupun demikian, ketika kita tempatkan diri kita menjadi seorang orang tua, dengan melihat anak kita yang sudah mulai bisa berbicara, itu akan membuat kita sangat bahagia. Nah, di antara kita di sini mungkin ada yang sudah orang tua, melihat pertumbuhan anaknya yang sudah mulai bisa berbicara, mungkin mengatakan mama atau papa. Hal itu saja sudah bisa membuat kita bahagia. Tapi dari sudut pandang ini, Paulus sedang menghina atau sedang mengejek jemaat Korintus. Mengapa demikian? Kita seperti latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, salah satu karunia yang sangat dibanggakan oleh jemaat Korintus adalah berbicara bahasa roh. Nah, di mana dalam prakteknya dalam berbahasa roh itu sering sekali bunyi yang dikeluarkan saat berbahasa roh itu tidak dimengerti oleh jemaat luas. Nah, jika kita lihat perbandingannya, Paulus sedang membandingkan orang yang berbicara bahasa roh itu sama seperti anak-anak yang baru belajar berbicara. Bahasanya cadel, tidak bisa dimengerti, dan tidak jelas. Jadi apa pesan yang ingin disampaikan Paulus dari hal ini? Jadi Paulus ingin mengatakan kepada kita bahwa dewasa rohani itu tidak dilihat dari kemampuan kita melakukan suatu karunia. Mungkin di dalam gereja kita saat ini, di dalam kehidupan kita berjemaat, kita menyombongkan kemampuan kita dalam pelayanan. Sering menganggap bahwa kita lebih baik dari orang lain karena kita bisa melayani Tuhan dengan berbagai hal. Apakah kita sebagai penyampai firman, kita sebagai pembawa lagu, sebagai musik. Nah, itu sering sekali membuat kita merasa lebih hebat dari orang lain. Tapi dalam hal ini Paulus menyampaikan kepada kita bahwa kedewasaan rohani itu tidak dilihat dari kemampuan kita dalam melayani. Makanya kata Paulus di sini, saat aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Walaupun kita merasa kita sudah melayani dengan luar biasa, tetapi kalau misalnya niat kita melayani itu bukan khusus untuk menyembah Tuhan, berarti kita masih sama seperti kanak-kanak. Perlu kita garis bawahi dengan sangat-sangat bahwa kita harus melihat di dalam diri kita. Dalam melayani Tuhan, dalam melakukan karunia, apa yang menjadi motivasi kita? Apakah kita sudah melakukannya untuk kemuliaan Tuhan atau hanya untuk kepentingan pribadi? Jadi poin yang pertama kita bisa dapat dari kisah ini bahwa dewasa rohani itu tidak dilihat dari kemampuan kita dalam melayani Tuhan. Kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Ciri seorang kanak-kanak yang kedua adalah di saat aku menjadi anak-anak, aku merasa seperti kanak-kanak. Nah, kalau misalnya kita lihat anak-anak, bagaimana sih perasaan seorang anak-anak? Sering sekali kalau kita melihat anak-anak itu keadaannya sangat labil, mudah apa? Perasaannya mudah berganti atau bahasanya mood swing gitu.
emosinya tidak stabil, sering berganti-ganti. Dan terlebih lagi, anak-anak itu belum bisa mengontrol emosinya. Yang artinya apa? Sebagai seorang anak-anak, kita tidak bisa mengontrol emosi kita dan tidak bisa mengontrol rohani kita secara stabil. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa kehidupan rohani kita itu dilihat dari bagaimana kita membangun persekutuan yang pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan ketika dilihat oleh orang lain, seperti ketika di gereja mungkin kita bernyanyi sampai mengangkat tangan, sampai kelihatan suci gitu. Tapi yang dilihat itu adalah bagaimana hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan ketika tidak ada orang yang melihat. Apakah ketika kita sedang sendiri kita berdoa kepada Tuhan? Apakah sedang sendiri kita ingat untuk memanggil nama Tuhan? Atau sedang sendiri kita sering curhat kepada Tuhan? Itu yang menentukan bagaimana kita mengatur emosi kita. Apakah kita masih seorang anak-anak yang emosinya tidak stabil atau kita sudah menjadi dewasa? Nah, kalau kita masih merasa seperti kanak-kanak, itu bisa dilihat dari rohani kita yang juga belum stabil. Di mana kita masih turun, naik turun dalam kerohanian. Kadang ketika kita sedih, kita susah, kita datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kita senang, kita dapat berkat, kita lupa akan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk mengucap syukur, kita lupa untuk memuji nama Tuhan. Nah, itulah yang kedua. Poin yang pertama tadi, seperti kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Kita melihat bahwa kemampuan kita itu menjadi suatu hal yang bisa dibanggakan. Padahal kita harus melihat kembali niat kita, apakah kita sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Poin yang kedua, merasa seperti kanak-kanak yang kondisi emosionalnya tidak stabil. Apakah kita sama seperti kanak-kanak? Kondisi rohani kita juga tidak stabil. Apakah kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan apakah sudah stabil? Nah, itu yang perlu kita introspeksi diri dari diri kita. Kita bisa melihat bagaimana kisah Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada murid-muridnya, di mana dalam pelayanannya bersama dengan murid-murid, setiap harinya Tuhan mengajarkan agar murid-muridnya menjadi dewasa rohani. Tetapi apa yang terjadi? Murid-muridnya juga belum mengalami dewasa rohani, bahkan sampai Yesus mati, dia bangkit, dia menampakkan dirinya, mereka belum mengalami kedewasaan rohani. Jadi di sini saya ingin sampaikan bahwa berdasarkan dua ciri-ciri ini saja kita bisa melihat bahwa kedewasaan rohani itu bukan suatu hal yang gampang kita dapatkan. Di mana kedewasaan rohani ini perlu mengalami proses, di mana prosesnya itu proses yang berat, proses yang panjang, tetapi satu hal yang pasti ketika kita melakukannya, kita membutuhkan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bisa merasa dewasa karena kemampuan kita, berarti kita belum dewasa. Kita masuk ke poinnya yang ketiga. Dikatakan di sini, saat aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Saat aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Kalau misalnya kita lihat pemikiran anak-anak, itu pemikiran mereka itu sangat-sangat sederhana. Di mana mereka hanya menginginkan keuntungan bagi dirinya tanpa memperdulikan orang lain. Ini bisa kita lihat dari mana tingkah laku anak-anak ketika memiliki mainan. Nah, mungkin temannya punya mainan yang lebih bagus, dia tidak sungkan untuk mengambil mainan temannya. Dia tidak akan berpikir ketika aku mengambil mainan temanku, mungkin temanku akan menangis, mungkin temanku akan merasa sedih. Nah, tetapi karena dia masih anak-anak, dia tidak berpikir sampai ke situ. Pengetahuannya belum sampai ke hal yang itu. Jadi pemikiran anak-anak itu sangat simpel sekali. Dia hanya menginginkan sesuatu hal itu untuk dia, untuk dia, dan untuk dia. Jadi fokus dirinya hanya untuk menyenangkan dirinya. Nah, bagaimana dengan kita? Di masa-masa sekarang ini, apakah kita masih berpikir seperti kanak-kanak? Rasul Paulus
menyindir jemaat Korintus dengan mengatakan bahwa jikalau karunia yang kau miliki itu kau gunakan hanya untuk kepentinganmu pribadi, berarti engkau masih berpikir seperti kanak-kanak, di mana engkau masih menginginkan sesuatu hal tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Berarti engkau masih kanak-kanak. Nah, coba kita lihat di dalam diri kita sendiri. Apakah kita masih berpikir seperti kanak-kanak? Apakah kita masih melakukan segala sesuatu demi kepentingan kita pribadi, ataukah sudah kita pikirkan kepentingan orang lain? Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa perlu kita garis bawahi kata berpikir. Berpikir di sini itu erat kaitannya dengan pengetahuan. Karena jika berpikir, kemampuan kita rendah, maka hal yang kita pikirkan juga sebatas hal-hal yang rendah. Tetapi ketika kita berpikir, saat kemampuan kita itu baik, maka hal yang kita pikirkan juga baik. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa dalam hal berpikir di sini, itu erat kaitannya dengan pengetahuan kita akan Kristus. Sudah seberapa jauh kita memikirkan Kristus? Sudah seberapa jauh kita mengerti akan Kristus? Nah, satu hal yang perlu kita pahami bahwa pengetahuan akan Kristus yang bisa kita dapatkan di dunia ini itu tidak akan pernah mengalami kesempurnaan. Karena kita terbatas, karena kita tidak bisa mengetahui segala hal, maka pengetahuan kita akan Kristus juga akan terbatas. Namun demikian, bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak mencari tahu kebenaran tentang Kristus. Jikalau kita masih sama seperti anak-anak, maka kita hanya akan berpikir apa saja yang senang bagi diri kita. Tetapi kalau misalnya kita ingin menjadi dewasa secara rohani, maka mulai saat ini kita harus sudah mulai berpikir hal-hal yang berkaitan dengan kekristenan atau Kristus. Kita harus mulai berpikir apa saja hal yang menjadi kehendaknya Kristus. Itulah kalau misalnya kita ingin menjadi dewasa rohani. Kalau kita ingin menjadi dewasa rohani, mulailah kita belajar lebih dalam. Mencari tahu kebenaran-kebenaran tentang Kristus. Memahami kebenaran tentang Kristus. Tidak menutup diri dengan pengetahuan yang sudah kita punya sekarang dan tidak mau lagi belajar. Karena di sini Paulus menjelaskan bahwa ketika menjadi anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Tapi apakah kita di saat-saat sekarang ini yang umur kita sudah semakin bertambah, apakah kita mau terus-terusan menjadi seorang anak-anak yang pemikirannya, perasaannya, perkataannya itu sama seperti anak-anak? Tidakkah kita ingin naik level menjadi dewasa dalam kerohanian? Nah, dari ketiga hal ini kita bisa mendapat kesimpulan bahwa dewasa rohani itu tidak berbicara tentang kemampuan kita. Itu tidak berbicara tentang karunia yang kita miliki. Itu tidak berbicara tentang perkataan manis yang bisa kita sampaikan. Dan itu tidak berbicara tentang pemikiran kita pribadi. Tetapi satu hal yang pasti kita dapatkan adalah dewasa rohani itu berbicara tentang kesamaan kita dengan Kristus. Bagaimana kita menyatukan diri dengan Kristus? Apakah persekutuan pribadi kita dengan Kristus sudah membaik? Itulah namanya dewasa rohani. Jadi kalau misalnya kehidupan kita, hati kita masih hanya dibatasi oleh keinginan-keinginan duniawi yang menyenangkan hati seperti keinginan akan karunia, keinginan akan berkat yang melimpah, berarti kita masih kanak-kanak secara rohani. Karena perlu kita garis bawahi bahwa kehidupan Kristus, kehidupan Yesus tidak pernah berfokus pada karunia dan tidak pernah berfokus pada harta duniawi. Kalau misalnya kita lihat pelayanan Yesus, itu sungguh sangat luar biasa. Yesus bisa melakukan banyak mukjizat, tetapi setiap kali dia melakukan mukjizatnya, dia selalu mengucap syukur dan mengatakan kepada pihak yang mendapat mukjizat untuk tidak menyebarkannya. Artinya apa? Dari setiap karunia yang Tuhan berikan,
yang Tuhan lakukan, dia selalu mengingat persekutuan pribadi dengan Bapa. Dan terlebih di atas itu, dia tidak memanfaatkan mukjizat itu demi kemuliaan dirinya. Melainkan apa? Dia memanfaatkan mukjizat itu untuk mengembalikan orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Bapa. Jadi bagi kita di saat ini, di minggu ini, kita mendapat pesan bahwa kita harus melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi dewasa secara rohani atau kita masih menjadi seorang anak-anak? Akan sangat sayang sekali jika kita sudah bertambah tua, umur bertambah banyak, badan semakin tua, tetapi kedewasaan kita secara rohani tidak ikut bertambah. Masih menjadi seorang kanak-kanak. Itu sebabnya kita perlu melakukan hal-hal di dunia ini yang tidak berfokus pada karunia atau anugerah dan tidak fokus pada kemuliaan diri sendiri, terlebih lagi kepada berkat yang melimpah. Sebab apa? Kita bisa melihat gaya hidupnya Yesus yang penuh dengan kasih. Bahkan kadang-kadang ketika saya mengajar kepada anak-anak, anak-anak sering bertanya, "Pak Romi, kenapa Allah di perjanjian lama itu terkesan sangat berbeda dengan Yesus di perjanjian baru? Apakah Allah itu sifatnya berubah-ubah?" Karena kalau misalnya kita lihat di perjanjian lama, Allah itu terlihat kejam. Allah itu terlihat sangat-sangat kejam. Di mana dia sering memberikan hukuman secara langsung. Bahkan Allah tidak segan menyuruh bangsanya, bangsa Israel untuk maju perang, membunuh bangsa lain. Sedangkan Yesus di perjanjian baru itu terasa lebih kasih gitu. Terasa penuh dengan kasih. Di mana perlakuannya itu selalu membantu kaum-kaum yang lemah, membantu kaum-kaum yang tersingkirkan. Nah, jadi saya terkadang juga bingung menjawabnya kepada anak-anak karena ini sudah masuk ke ranah yang dalam gitu. Jadi saya dengan sederhana menyampaikan kepada anak-anak bahwa Allah itu tidak berubah. Allah itu adalah Allah yang kasih. Namun karena perbedaan peradaban itu yang membuat cara atau tingkah laku yang Allah sampaikan, Allah lakukan itu juga berbeda. Nah, itu sebabnya bagi kita di zaman sekarang itu tidak ada lagi namanya hukuman secara langsung. Kalau di zaman dahulu orang melakukan kesalahan, Allah langsung mendatangkan hukuman. Tuh, contoh seperti anaknya Harun yang memberikan api asing dalam perapian suci di kemah suci langsung dibakar Allah. Tapi bagi kita di zaman sekarang tidak lagi demikian. Nah, tidak ada orang yang dihukum Allah secara langsung begitu melakukan salah langsung terbakar gitu, tersambar petir mati, nggak ada. Sistem kerjanya nggak lagi seperti demikian. Tapi satu hal yang kita harus sadari bahwa keadilan Allah itu ada. Kasih Allah itu juga ada. Yang artinya apa? Di dalam masa-masa sekarang ini, beban bagi kita itu jauh lebih besar. Karena terkadang kita tidak sadar bahwa kita itu sudah semakin jauh dari Tuhan. Sehingga kita tidak tersadar karena hukuman Allah itu tidak datang secara langsung. Jadinya nggak ada pengingat bagi kita mengatakan bahwa, "Hai, kamu sudah terlalu jauh dari Tuhan. Hai, kamu belum bertumbuh menjadi dewasa dalam rohani." Kita tidak punya pengingat akan hal itu. Itu sebabnya bagi kita di zaman sekarang penting bagi kita untuk melihat diri kita masing-masing. Jadi pribadi lepas pribadi mengkoreksi dirinya. Apakah kita sudah dekat dengan Tuhan? Apakah kita sudah membangun persekutuan yang baik dengan Yesus? Karena ingat bahwa orang yang mendapat keselamatan itu adalah mereka yang berkenan bagi Tuhan. Orang yang mendapat keselamatan adalah mereka yang dekat dengan Tuhan. Jangan sampai ketika nanti kita sudah mencapai tutup usia, kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengatakan dia tidak mengenal kita. Karena apa? Karena semasa hidup kita tidak pernah mengenal Tuhan dengan baik. Kita tidak pernah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mengenal kita. Kita juga bisa belajar dari kisah Yesus bersama murid-muridnya. Begitu lama Yesus mendidik mereka.
Lebih dari 3 tahun Yesus mendidik mereka, tetapi mereka juga belum mengalami kedewasaan rohani. Mereka baru mengalami kedewasaan rohani itu setelah masa-masa pencurahan Roh Kudus. Barulah pikiran mereka terbuka, pengertian mereka terbuka, hati mereka terbuka, sehingga mereka bisa membangun hubungan pribadi yang kuat dengan Yesus Kristus. Mereka rela mati demi menyampaikan firman. Bagaimana dengan kita sekarang? Di masa-masa yang lebih tenang daripada kehidupan para rasul, apakah hidup kita menjadi terlena? Di masa-masa yang lebih tenang dari kehidupan para rasul, apakah hidup kita menjadi bablas? Kita tidak lagi memikirkan hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Apakah kita merasa ketika kita pergi ke gereja setiap minggu, apakah kita merasa bahwa ketika kita melakukan pelayanan di mimbar, kita melakukan pelayanan menjadi pemusik, penyanyi, sudah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Coba periksa pribadi lepas pribadi. Sadari, akui, dan jangan malu untuk mengakui bahwa kita masih seorang kanak-kanak. Di sini Paulus mengatakan bahwa di bagian terakhir di ayat ini dikatakan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Mengapa Paulus bisa mengatakan bahwa dia sudah menjadi dewasa secara rohani? Nah, perlu kita garis bawahi kisah hidup Paulus. Di mana dulu dia adalah seorang yang termasuk ke dalam Sanhedrin, petinggi agama Yahudi, punya kedudukan, punya popularitas, punya kekayaan. Bertemu Yesus, dia berbalik menjadi pemberita Injil. Dalam proses memberitakan Injil, kehidupannya berbalik 180 derajat. Kehilangan popularitas, dia tidak punya lagi kekayaan, dan dia dikejar-kejar, bahkan dipenjara dan mati dipenggal. Jadi kita bisa melihat dari gaya hidup Paulus, dia bisa mengatakan bahwa dirinya sudah dewasa karena dia sudah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Satu hal yang dia kejar adalah kemuliaan nama Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dia tidak mencari popularitas bagi dirinya. Dia tidak mencari uh, berkat yang melimpah. Dia tidak mencari karunia. Tapi satu yang dia cari adalah hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi, saudaraku. Jadi mulai dari minggu ini, coba kita lihat diri kita sendiri. Khotbah ini juga berlaku untuk diri saya. Khotbah ini juga untuk mengingatkan bagi saya, apakah saya sudah termasuk ke dalam orang-orang yang dewasa rohani. Karena apa? Ingat, kedewasaan rohani seperti yang saya sampaikan tadi, itu tidak berbicara tentang seberapa banyak karunia yang kita miliki. Itu tidak berbicara tentang seberapa banyak berkat yang kita dapatkan. Itu tidak berbicara tentang seberapa banyak pelayanan yang sudah kita lakukan, yang kita katakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak. Kedewasaan rohani itu berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jikalau kita sudah dewasa secara rohani, kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya Kristus. Sehingga kehidupan pribadi kita mencerminkan kehidupan Kristus. Di mana kehidupan Kristus itu adalah kehidupan yang penuh kasih. Jadi kalau misalnya di dalam kehidupan kita, kita masih sering menyombongkan diri kita dan tidak mau membantu sesama, dan menganggap orang lain itu lebih rendah dari diri kita, berarti kita masih sama seperti jemaat Korintus yang belum dewasa secara rohani. Firman hari ini menyindir kita semuanya untuk berbalik, bahwa hidup kita itu harus penuh dengan kasih. Sama seperti Kristus, kita harus terus mengasihi. Jangan lupa saudaraku, ingatlah firman ini bagi Anda dan bagi saya. Kiranya firman ini bisa menjadi pedoman hidup bagi kita semua, memulai kita untuk mengingatkan kita untuk memulai dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga kelak kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam dunia ini untuk menyebarkan kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana kami dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Hati kami merasa
teringatkan ya Tuhan, hati kami merasa bahwa kami kembali diingatkan oleh Engkau bahwa kami masih anak-anak secara rohani ya Tuhan. Kami sering merasa bahwa pelayanan yang sudah kami lakukan, persembahan yang sudah kami berikan, itu menunjukkan kedewasaan rohani kami. Tetapi firman hari ini mengingatkan kami Bapa, menegur kami bahwa kedewasaan rohani tidak dilihat dari seberapa besar pelayanan kami ya Bapa. Untuk itu Roh Kudus bantulah kami. Kuatkanlah hati kami, arahkanlah kami supaya kami bisa membangun hubungan pribadi yang erat dengan Kristus. Lebih lagi dalam mempelajari firman-Mu, lebih giat lagi supaya kami bisa mendapatkan pengertian yang baik tentang Kristus. Terpuji termulia namamu Tuhan, berkatilah firman ini agar tertanam di dalam hati kami, menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.